Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin. Orang baik hati tidak sumber ranjau menabung, Ramatama suka cerita. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 5 dari anime Sword Guide The Animation. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskin ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Di mana Guy masih hidup dan kini dia tengah memulai jenis latihan baru. Orang yang telah membawa Guy ke kuil Gabi adalah Kazuma. Di sana Himiko memberi Guy sebuah hadiah, yaitu tangan palsu yang mana hanya sikunya saja yang dapat bergerak. Himiko menjelaskan kalau Gabi telah melawan Busoma secara rahasia sejak lama. Himiko merasakan iblis di dalam diri Guy yang belum menghilang. Himiko juga merupakan orang kedua dari 300 terakhir di sejarah Gabi. Di dalam diri Himiko terdapat 21 senjata terkutuk. Pada umumnya mereka akan menjadi krisalis atau Busoma, namun tidak dengan Himiko. Bagi Himiko itu bukan apa-apa, karena Himiko adalah sarung senjata dari semua senjata. Bagi orang yang menjadi sarung senjata, mereka harus menjadi hampa. Sama halnya sarung senjata yang kosong. Himiko juga dapat mengambil energi seseorang atau tenaga seseorang, yang mana Himiko mengingatkan Guy untuk melawan dirinya sendiri. Kemudian Guy dibawa ke aula neraka, di mana tempat untuk menguji karma seseorang, yang mana saat ini Guy akan diuji. Yang perlu Guy lakukan hanyalah keluar dari lingkaran yang dibuat dari lilin. Namun saat akan keluar, api lilin tersebut membara, yang mana Guy melihat orang terdekatnya yang sudah tewas dari api itu. Api itu bereaksi pada karma Guy. Semakin gelap karmanya, semakin terang api membara. Dalam api yang membara, Guy mendengar bisikan Shiryu kembali yang membuatnya kesakitan. Hingga Himiko pun harus menenangkannya. Melihat reaksi api tersebut merupakan api jahat, yang mana jika dibiarkan Guy tinggal di sana, bencana pasti akan datang. Namun untuk itulah Himiko akan menyelamatkannya, karena memang tugas Gabi mengalahkan Busoma yang berarti menyelamatkan orang lain. Alasan kenapa Guy berniat bunuh diri karena semenjak di rahim Guy sudah mendengar bisikan Shiryu, dimana ketika telah lahir Guy berusaha meraih ibunya, namun yang dia raih adalah Shiryu, yang mana Shiryu dan Guy terhubung dengan ikatan takdir. Jadi Guy memilih kematian berusaha untuk memotong ikatan tersebut. Namun baginya tidak ada yang berubah, dimana api yang dilihatnya adalah hasrat membunuhnya. Guy yang mendengar kalau Himiko itu hampa, yang mana hampa itu kayak hidup seperti kau sudah mati gitu. Jadi dirinya berkata apakah dirinya bisa seperti Himiko. Namun Himiko hanya berkata kalau dirinya adalah kuburan bagi semua senjata terkutuk. Tapi menurut Guy dia bukanlah kuburan, karena Guy merasakan kehangatan pada Himiko. Dari pembicaraan mereka pun didengar oleh Kazuma. Kazuma pun mendatangi Himiko, di mana dia mengingatkan Himiko untuk tidak terikat dengan siapapun. Himiko menjelaskan kalau Himiko tidak jatuh cinta dengan Guy. Nampaknya Kazuma telah salah paham. Namun Kazuma tetap tidak terima, di mana dirinya menantang Guy untuk bertanding dengan dirinya. Yang mana Kazuma merasa kalau Guy nantinya akan membawa bencana pada Himiko dan Gabi lainnya. Dengan kata lain, Kazuma mengusir Guy dari sana. Namun Guy menolak pergi karena ada banyak hal yang harus dia pelajari di sini. Karena itulah Kazuma pun mulai melakukan penyerangan. Tanpa Shiryu dan Guy juga masih pemula, tentu saja dikalahkan. Lalu tiba-tiba datang burung berapi yang membawa Busoma. Lalu scene flashback sebelum Busoma itu datang, di mana ada seorang bocah bernama Kuromaru, di mana dia ini bocah lemah yang sering dibully oleh teman-teman nakalnya. Hingga dia bersembunyi di suatu tempat, namun saat bersembunyi dia mendengar dan melihat keanehan dari sebuah alat penyiksa. Keesokan harinya dirinya juga masih dibully, yang mana Kuromaru berlari ke tempat patung itu, yang mana Kuromaru meminta pada patung itu untuk menyelamatkannya dan membiarkan dirinya masuk ke dalam patung tersebut. Lalu seketika melihat itu, para pembuli pun lari tunggang langgang. Bertepatan dari itu, Flamber didatangi oleh Grims.
yang mana Grims meminta Flamber untuk melayaninya. Yang kemudian Flamber mendatangi Kuromaru yang mana dia menantang Kuromaru untuk berduel. Walaupun sudah menjadi Busoma, Kuromaru tetap saja cupu, yang mana dia terus melarikan diri dari Flamber. Di sana Kuromaru mendapatkan serangan dari orang lain yang juga merupakan Busoma. Kemudian Busoma itu yang kita sebut sebagai Devil Gun menyerang Flamber. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di sana juga terdapat Grims, Zolgewin, dan satu lagi yang belum diketahui namanya. Yang mana saat mereka menonton, Grims berkata kalau tidak lama lagi manusia akan mati, dan yang tersisa adalah Busoma. Untuk mewujudkan itu mereka harus mewujudkan Busosin, yang mana Busosin adalah jalur kehancuran manusia, dan itu adalah takdir manusia. Selagi Flamber dan Devil Gun bertarung, Himiko yang mendengar permintaan tolong dari Kuromaru mengirimkan burung berapi dan menyuruhnya mengikuti burung tersebut kembali ke pertarungan, di mana Flamber dikalahkan oleh Devil Gun. Kemudian Kuromaru pun sampai pada Gai dan Kazuma. Melihat Busoma, Kazuma berusaha menyerang namun dihentikan oleh Gai. Lalu Kuromaru pun terpingsan. Melihat Kuromaru yang telah sadar, Kazuma ingin membunuh Kuromaru, namun Himiko berniat menyelamatkannya, di mana Gai ditugaskan menjaga Kuromaru. Himiko menitipkan kuil pada Kazuma, di mana dirinya akan pergi ke tempat suci untuk bermeditasi. Saat tengah berjalan di depan pohon keramat, Kuromaru menolong anak burung yang terjatuh, namun disalahartikan oleh para murid Himiko yang mengira kalau Kuromaru tengah mencemari pohon tersebut. Melihat dirinya yang seperti dibuli membuat dirinya ingin berubah, namun Kuromaru menahan hasrat membunuh iblisnya. Yang tak lama Gai menghentikan pertikaian itu. Melihat kejadian Kuromaru itu, Gai melapor pada Himiko. Sementara itu saat ini Shin berada di Soshidai, di mana Kyoka menjelaskan apa yang telah terjadi dan maksud dari Soshidai. Di kejadian ketika mereka diserang oleh Busoma, Matoba Ayase mendonasi ke Soshidai, di mana Matoba ingin Busoma lenyap dari dunia ini. Namun dia tidak ingin anaknya yaitu Shin menjadi krisalis maupun Busoma. Jadi Matoba meminta Kyoka menggunakan Prismapon pada Shin sekaligus untuk bahan percobaan obat tersebut. Kemudian pengobatan pun dilakukan, di mana setelah selesai tak disangka core alma pada Shin menghilang. Artinya Shin kembali menjadi manusia normal. Dengan hasil itu Kyoka pun terkejut, yang mana dia juga berniat menggunakannya pada ayahnya yaitu inang dari Zolgewin. Shin yang akan melakukan tes lagi dipanggil oleh Shiryu, di mana Shin pun datang ke ruang senjata. Dan terlihat pedang Shiryu dan tangan Gai yang merupakan Shiryu versi terburuk ada di sana. Tiba-tiba tubuh Shin diambil alih oleh Shiryu, yang mana Shin membawa kabur keduanya. Soshidai yang mengetahui itu pun cukup terkejut karena sistem keamanan ketika Shin masuk tidak berbunyi. Ternyata saat ini Shin mendatangi Gai, namun Shin terkejut karena kenapa dirinya bisa tiba-tiba berada di sana. Lalu mereka pun mengobrol, di mana Shin berkata sebelum dia datang ke sana dan juga Shin sama seperti Gai yang didiami oleh Shiryu. Di sana Gai menolak kehadiran Shiryu lalu membuangnya. Saat mereka kembali terdengar suara tembakan di kuil, di mana ternyata Devil Gun ada di sana dengan menyerang murid di sana. Dia juga menyerang Gai. Gai menyuruh Shin untuk pergi dari sana, sedangkan Gai tertembak yang membuat Kuromaru berubah untuk melindungi Gai. Namun Devil Gun terlalu kuat untuk Kuromaru. Kazuma dan Gabi lainnya yang mencoba menghentikan Devil Gun pun tidak sanggup. Di saat Kazuma akan dibunuh, Gai pun mengamuk hingga Shiryu pun kembali padanya. Dirasa Shiryu terlalu kuat untuk Devil Gun, dirinya menyerang sembari melarikan diri. Di saat Himiko telah kembali, muridnya sudah banyak yang tewas dan juga Himiko sudah tergeletak di sana. Keesokan harinya terjadilah penguburan massal, sedangkan Gai pergi dari sana dengan meninggalkan Kuromaru. Gai pergi dengan menghipnotis pengendara yang lewat.
Di Soshidai mereka membangunkan 3 krisalis yang mana misi mereka untuk mengalahkan Zolgewin. Kemunculan Zolgewin merupakan sebuah kesempatan bagi Kyoka. Namun Apostolo 3 atau pemimpin Soshidai menolak Prismapon digunakan untuk Zolgewin. Tapi karena itu adalah kesempatan bagus, jadi Kyoka melanggar perkataan pemimpin lalu kabur dengan membawa Prismapon. Sementara itu, Issei yang masih bertarung melawan Zolgewin dimanfaatkan oleh Kyoka, di mana Kyoka dengan brutalnya menembakkan Prismapon, yang mana obat tersebut mempan pada Zolgewin hingga Zolgewin menghilang dari Miura. Tentu saja Kyoka sangat senang. Namun mereka harus dibawa ke Soshidai yang mana mereka akan disidang. Namun di tengah perjalanan pihak Soshidai mendapatkan perintah untuk membunuh mereka berdua. Kyoka pun merencanakan pelarian di mana pelarian mereka berhasil. Namun sayangnya Miura tertembak, ditambah Zolgewin kembali padanya, hingga akhirnya Kyoka pun terbunuh oleh Zolgewin. Sementara itu Guy berhenti di suatu kota di mana sopir truk itu menggila dengan menyerang pejalan kaki yang ada. Ternyata saat ini Shiryu telah mengambil alih seutuhnya tubuh Guy, di mana Guy melakukan hal yang sama seperti sopir truk itu ke seluruh kota. Di mana kekuatan inilah yang bernama Busoshin. Manusia yang ada pun mulai saling melakukan penyerangan. Kuromaru yang susah payah mengejar Guy pun harus mendapatkan serangan dari Shiryu, di mana Kuromaru berniat mencari Shin untuk meminta pertolongan. Hingga ketika Shin dan Sayaka pulang sekolah, Kuromaru mendatangi mereka, yang mana Kuromaru langsung meminta Shin untuk menyelamatkan Guy. Sayaka yang mendengar itu pun terkejut seakan tidak percaya. Tentu saja Sayaka menanyakan keberadaan Guy, namun Kuromaru tidak menjawab. Kuromaru yang meminta pertolongan tidak mengatakan dengan jelas apa yang terjadi pada Guy. Sementara itu di rumah sakit, ternyata 3 bocah ini yang salah satunya adik Shin merupakan objek eksperimen, di mana ternyata mereka diubah menjadi Busoma yang didukung oleh Soshidai secara tertutup atau rahasia. Namun di sana terdapat Flamber yang membunuh perawat yang sedang memantau, yang mana Flamber menculik adik Shin. Yang tak lama Shin pun mendengar kabar tersebut, yang kemudian mereka mendatangi Guy. Sayaka yang melihat Guy pun begitu senang, namun Guy menjauh dan tak peduli karena memang dia bukanlah Guy. Di sana Guy memang menunggu kedatangan Shin. Lalu Shin meminta bantuan Guy untuk menyelamatkan adiknya. Dengan senang hati Guy pun akan membantu Shin, di mana mereka pun langsung mencari Rei dengan mengandalkan GPS yang terdapat di gelang Rei. Di tempat lain, Midorika sengaja menculik Rei demi memancing Shin datang ke tempat itu. Karena Midorika mendengar dari Grims kalau Shin adalah Busoma, yang mana Midorika atau Flamber menusuk Rei berniat membunuhnya. Namun gelang yang ada pada Rei pecah, di mana diketahui kalau gelang pada Rei merupakan kunci agar mereka tidak berubah atau menjaga kewarasan mereka. Ketika lepas atau pecah, mereka akan menjadi makhluk liar membunuh secara naluri. Betul saja, Rei pun langsung berubah kemudian bertarung. Yang tak lama Shin dan kawan-kawan pun datang. Namun Rei langsung kabur dari sana, yang mana Shin tidak mengetahui kalau yang kabur tadi adalah adiknya. Melihat Midorika, Guy pun berubah, yang mana Guy berniat bersenang-senang di sana. Namun Sayaka berniat menghentikan Guy, di mana hal itu membuat Guy kesal lalu setelah itu Guy pun mulai bertarung, di mana Sayaka dalam kondisi seperti itu membuat Shin sangat emosi, yang kemudian Shiryu pun merasukinya. Midorika pun dikalahkan. Shiryu yang merasuki Shin berkata kalau dirinya akan bertarung dan akan melenyapkan semua Busoma. Guy juga pergi dari sana dengan berkata kalau dirinya menunggu kebangkitan Shin.
Oke teman-teman, untuk part 5 dari anime Sword Guide The Animation sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotoni-chan, pamit undur diri and bye bye.